tujuannya itu untuk membantu ya kan banyak imigran di sini yang juga memang sudah menjadi permanent resident atau citizen, dan juga masih banyak imigran yang all over United States yang di sini. Jadi kita bantu untuk mereka gimana caranya untuk bisa kirim ke Indonesia. Jadi kebanyakan sih banyak yang oleh-oleh, ada yang itu personal staff, ada juga kita banyak juga customer yang student gitu, yang pulang atau dari yang kerja-kerja di sini yang pulang ke Indonesia. Kita grand opening Desember 18, 4 tahun yang lalu, sudah hampir sudah 4 tahun setengah. Kalau kita bilang itu kan jujur ya kebanyakan, tapi baik kok, customer kami itu baik sekali. Yang di New York di mana-mana, kalau mereka tulis ya ini isinya misalnya baju bekas, celana, semua sebagai oleh-oleh gitu, mereka tulis, mereka betul-betul. Karena kan kalau kirim pakai company Amerika gitu ya, FedEx kayak apa-apa gitu kan mahal. Kalau summer bisa 2 kontainer saat ini. Kalau sekarang winter time ini seperti ini musim dingin ya, paling hanya sebulan sekali 1 kontainer gitu Pak. Tapi kalau summer kita sangat-sangat busy. Jadi 1 kontainer itu bisa sekitar 300 box masuk. Jadi 1 box kalau Pulau Jawa 175, kalau di luar Pulau Jawa misalnya ke Bali, di Sulawesi, di Kalimantan bisa kena ekstra $50 lagi. Jadi kami nanti juga akan mulai 2 proses di mana kami akan bantu yang mau dari Indonesia kirim ke Amerika. Kembali lagi di Creative Talk. Kalau tadi kita sudah melihat story tentang Nusantara Box dekat Patasan, sekarang saya kembali lagi ke sini. Kalau tadi ceritanya, dan saya akan ngajak teman-teman semua untuk datang langsung ke lokasi Patasan karena hari ini adalah hari loading, yaitu hari pengepakan di mana barang-barangnya itu kemudian dimasukkan dalam kontainer untuk dikirim ke Indonesia. Kita langsung ke dalam aja. Nah, ini ada Patasan nih. Oke, sini dia Patasan nih, ada sini guys. Jadi gimana Pak? Ini kita hari ini hari loading ya? Iya, hari loading. Banyak tiap hari kami terima dari pagi, dari USPS, dari FedEx, banyak sekali yang kirim. Kadang mereka kan jauh-jauh dari Texas, dari Florida, dari mana mereka pakai USPS, mereka pakai FedEx, pakai UPS untuk kirim ke kami, terus kami yang pakai kami Langsung kirim ya? Iya, Gitu ya? betul. Pernah nggak sih ada yang datang bawa mobil sendiri? Oh, banyak juga. Iya, Datang saya mau ke Indonesia nih. iya. Kita bisa lihat ke dalam Pak? Silakan. Ya, nah ini kantornya ya? Iya. Jadi di sini ada 2 company, satu Broadway Energy saya, and then Nusantara Box. Ini yang Nusantara Box. Oh ini ya kan? ini salah satu contoh box ya tadi. Ini salah satu contoh boxnya, kuat ya. Ukuran berapa nih Pak? Ini 20 kali 30. Jadi tingginya 30 inches, lebarnya 20 inches. Gitu. 20 inches. Iya. Kemudian ini tebal Pak. Jadi ini Tebal. Iya. Jadi kebanyakan kalau mereka di New York ya, karena kan dekat. Kalau mereka di New York, kami kirim ini empty box ke customer kalau mereka di New York. Dan terus nanti maksudnya empty box. Berarti boxnya ini dikasih ke customer-nya, mereka isi sendiri. betul. Nah, Ada persyaratan nggak isinya harus pakai harus dikasih busa atau dikasih apa ini? enggak, mereka karena ini tebel kan. Jadi mereka kebanyakan masuk ya, kalau misalnya alat kitchen gitu ya, ya mereka kan pasti taruh pakai wrapper sendiri atau apa, mereka tidak tahu. Tapi kebanyakan mereka ada yang kirim beras juga. Kirim beras? Betul. Kirim beras masuk ke sini? 2 bulan kemudian ke sini ya? Iya dong. Kenapa Pak? Kenapa kirim beras? Kan Beras Amerika gitu? iya, basmati rice kan bagus kualitasnya. Oh, basmati rice. Iya juga. Amerika di sini ada juga yang kirim makanan kira-kira ya, silakan gitu. Asal jangan yang seperti tadi yang saya tulis tadi ya di sini tidak boleh namanya drug, narkotik ya kan, narkotik, alkohol, handgun, flammable, animal, life plant, sama motor vehicle gitu. Ya, oke. Betul. Oke Pak, ini Patasan ini salah satu ukurannya, ada satu ukuran ini atau ada ukuran lain boxnya? Oh, satu ukuran. Satu ukuran? Iya, Jadi betul. semua orang masuk sini dan beratnya maksimal?
dikirim Iya. kalau bisa 90 pound gitu ya. 90 pound ya. 90 Kalau pound itu lebih berapa dikit kilo? ada Berapa masalah. kilo 90 pound? 45. 45 kilogram. Jadi semuanya 45 masuk kilo. ke di sini. Betul. Maksimal adalah 45 kilogram. Betul. Kalau misalnya barangnya lebih berat, jadi 45 kilogram gimana? Enggak ada, sebetulnya sih enggak masalah. Enggak apa-apa, cuman kalau terlalu berat kan yang ngangkatnya juga Berat. apalagi kalau semua diisi buku-buku nggak bisa ngangkat nanti. Iya, betul. Goyang aja nggak bisa nanti. Bisa. Tapi kenapa Pak ukurannya kok berat ya? Maksudnya ukurannya box bukan berat ya? Karena kan lewat laut, jadi kalau lewat udara itu kan dihitung berat kalau lewat udara. Kalau udara pakai Karena pakai kapal terbang Oh, gitu, oke. betul. Tapi kalau laut kan kontainer, jadi kita kebanyakan customer kami mereka pakai laut karena save money kan. save money. Betul bisa 200-300%. Jadi kalau ini ya costnya 175 sampai jadi penuh 175 sampai Jakarta atau Pulau Jawa. Tapi kalau kirim di atas misalnya di Sulawesi, di Kalimantan kena lagi ekstra $50. $50 Betul. setiap beda provinsi. Karena kan harus kami sampai Beda di pulau ya. Jakarta, terus keluar, terus kami kan harus naikkan lagi kapal ekspedisi lain, oke. ekspedisi lain Ekspedisi ke lain. Kalimantan, Ke Kalimantan. ke Sulawesi, ke Manado, kemana? Itu di Jakarta sudah timnya sudah ada Pak? ya? Sudah ada semua. Sudah ada. Sudah siap, ya. Sudah dari tahun 2017 kan Pak? ya? Masalah. Kami mulai dari 2017, betul. Nusantara Box itu mulai 2017. Oke, jadi dalam sebulan kira-kira 300 box ada Pak? Iya, bisa lebih, Pak. Bisa lebih? Bisa lebih. Gila, dalam sebulan 300 box ya gitu. Iya. Dan itu rata-rata dari diaspora Indonesia ya? Dari diaspora Indonesia. Indonesia. Kalau summer satu bulan bisa 500-600 box. Jadi kalau summer satu bulan bisa 500 sampai 600 box. Itu Kenapa bisa. Pak? Itu kenapa? Karena orang mengirim barang karena dalam suasana Karena yang musim pertama panas kan atau gimana? musim panas kan gampang untuk mereka beli barang, ngepak atau apa. Tapi kalau winter kan susah, apalagi sekarang banyak salju, banyak apa, nggak bisa keluar, nggak bisa oke. apa. Jadi kalau di musim dingin bisa satu kontainer satu bulan, tapi kalau di musim panas bisa 2. Ya, ini pemirsa menarik sekali. Jadi kalau musim panas ada 500 sampai 600 kontainer. Kalau musim Box. biasa, box. Box. Iya, Itu bisa sampai 2 kontainer berarti ya? betul. Bisa sampai 2 kontainer. Jadi pengiriman barang-barang dari Amerika oleh diaspora Indonesia ke Indonesia itu juga sangat berat, sangat besar Pak, ya? Sangat besar. Sehingga ini juga akan membantu ekonomi Indonesia dan Amerika juga berarti Pak. Betul, juga kami kan tujuannya juga membantu diaspora Indonesia, juga imigran Indonesia di sini. Banyak sekali yang kerja di pabrik, ya kan, restoran sama itu untuk kirim pakai American company kan sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Dengan ini satu box saja 175 mereka bisa isi Box. banyak ya. Iya, masukin orang juga bisa nih. Betul. Satu orang 2 bulan dalam Betul, kapal. makanya kan ditulis jangan masukin Jangan animal. masukin animal, nggak boleh masukin anjing atau masukin burung, Iya, bahaya. 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 Iya, karena kalau udah jadi boxnya kan besar. Take care your customer gitu ya. Take care your customer. Iya, jadi jangan sampai nama itu jelek. Itu kita pakai sistem UPS gitu. Jadi UPS itu datang ke rumah, ambil barangnya, kirim ke sini, dan kita sini kirim ke alamat di Indo. Jadi semuanya yang selain New Hampshire, New York, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, selain dari itu semuanya termasuk di luar state-nya East Coast. Beratnya doang sih gitu sih. Soalnya kita maksimal berat satu box itu 80-90 pound gitu. Jadi kadang customer kirimnya itu anak-anak kirim buku. Wah, mau apa? Kirim buku itu berat gitu. Dan satu lagi biasa mereka mau kirim yang barang-barang lemari gitu, itu susah. Prosesnya itu dari yang pastinya di pick up dari UPS 1 minggu, kirim ke gudang, dan dari gudang kirim ke dalam Pulau Jawa itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, keluar Pulau Jawa itu
tambah 2 minggu lagi. Waktu kita kirim label UPS ke email itu kita udah kasih tips-tipsnya semua sih, kayak boxnya harus di-plug banin semua sisi, pakai box yang heavy duty. Kita promosi ada 1 orang lagi sih itu, jadi kita promosi itu yang pasti jadi sosmed semuanya gitu, Facebook, Instagram, yang baru-baru ini TikTok. Ini tempatnya Pak ya? Iya, ini office kami ya gitu. Iya. Ini office ya. Ini coba nih teman-teman lihat nih. Udah ada say please and thank you. Always tell the truth. Jadi kita di sini harus bicara ini ya. Iya. Karena buat customer service Pak. Betul. Jadi mulai Nusantara Box itu dari 4 orang ini, saya. Oh, ini 4 orang ini ya? Iya betul, saya, Alex, David, sama Jeremy. Kita mulai di sini 4 orang, terus kita berkembang hari ini. Nusantara Box saat ini di shipping kita sudah mungkin 12-15 orang. Hebat banget. Iya. Dan perusahaan ini rata-rata semua employee-nya adalah orang Indonesia. Enggak. Jadi kalau di Nusantara Box iya, tapi kalau di energi tidak. Tidak. Iya. Kayak campur semua Amerikan. Ada juga saya karena saya punya manajer di Filipina, di Pakistan, and India. Jadi semua apalagi dengan COVID saat ini kami ada operation manager, ada itu, tapi karena COVID jadi semua kerja dari rumah. Terus saya mau tanya, Iya. tipsnya apa sih bisa bertahan dan berkembang di negara orang, kemudian mempunyai bisnis, menjalankan bisnis sendiri? Itu tipsnya apa Pak? Bisa seperti itu? Apakah orang harus kreatif atau orang harus berani melobi orang-orang Amerika atau gimana Pak? No, yang pertama kerja keras ya kalau saya bilang itu. Waktu saya pertama kali mulai energy company, saya tuh kerja bisa 6-7 hari. Kerja keras ya? Iya, sampai jam saya tidak pulang ke rumah kalau saya tidak sign kontrak istilahnya. Sama dengan Nusantara Box, waktu pertama kali mulai kami kerja bisa 6-7 hari non-stop gitu. Dan kedua adalah take care your customer gitu ya. Take care your customer. Iya, jadi jangan sampai nama itu jelek. Saya di energy company sudah 12 tahun, saya open my own business. Saya itu member of a New York Chamber of Commerce, dan kami juga mendapatkan accreditation istilahnya Better Bureau Business, ya, di accept Better Bureau Business, A+ rating. Jadi tidak ada komplain. Jadi selama ini, jadi betul-betul kami take care Customer service ya? Itu. Ya, memang waktu di Nusantara Box ini karena kami take care the customer, customer kami semakin banyak, and kami missing beberapa minggu ini terlalu busy karena sekarang customernya udah ribuan, Pak. Dan saat ini seperti minggu lalu kami interview 1-2 orang untuk sebagai customer service kami gitu. Jadi bagaimana sekarang Pak Tasan bisa masuk menjadi diaspora Indonesia kemudian menembus pasar Amerika? Kan Amerika itu juga banyak kesulitan Pak, ada masalah bahasa, ada masalah regulasi. Itu bagaimana Pak bisa masuk ke situ? Ya, bahasa itu iya. Iya, waktu pertama saya kerja di energy company itu juga waktu saya mulai ya sebagai salesperson, company-nya saja belum, manajernya tidak mau hire saya karena saya tidak bisa bahasa. Oh gitu? Karena saya masih istilahnya bahasanya ya begitulah ke kanan ke kiri. Bahasa Inggris tapi ngerti kan? Maksudnya nyampe juga gitu? Tapi dengan keberanian. Kalau di Amerika ini dengan keberanian, dan saya bilang sama manajernya bahwa saya akan kerja keras. Dan oke, akhirnya manajernya bilang I'll give you a try, saya akan coba kamu. Dan the first 3 bulan pertama saya waktu mulai di energy company misalnya, saya the only one yang break record. Oh gitu? Saya break record company. Mereka istilahnya sign customer 1 minggu sekali, saya sign tiap hari. Jadi semua itu menurut saya ya, untuk melakukan successful business atau untuk company berkembang di Amerika, kita harus berani kerja keras sama take care customer, sama yang 4 ini. Kalau ada masalah jangan sampai langsung I quit, saya berhenti. Tahun pertama betul-betul susah
wah betul-betul susah, tapi tahun kedua kan mulai mengerti dikit demi dikit, dan tiap kali saya melihat tiap tahun itu kita ada improvement. ya. Ada improvement, seperti pertama kali kami tidak bungkus hitam. Terus ketika barang rusak kena komplain, oh oke, so now what to do? Jadi gitu. learning by doing ya. Setiap kali ada Betul. itu ada masalah, berarti penyelesaian harus tambah itu. Betul, sampai akhirnya oh oke, ini yang kita perlu lakukan. Kita dulu pertama kita hanya seperti tape aja gitu, yang ini di box ini ya, di Nusantara Box ini kita tape, terus banyak yang ada yang hilang, ada yang ini gitu. Aduh, so what to do? Oke, sekarang akhirnya kita sampai bungkus hitam. Pertama bungkus putih, terus malah gitu dikasih kardus, karung gitu ya, dikasih karung gitu, masih sampai akhirnya oke, let's do this. So it's always improve. Tiap tahun pasti ada improvement, Iya. dan kita tidak boleh stop improvement. Ya, teman-teman, pemirsa semua, ini paling menariknya ada 15 prinsipal ini, Pak. Bisa diambil. Silakan. Ini adalah ada make your day counts, Iya. ada work hard, ada no excuse, ada macam-macam nih, ada be Focus and teachable, iya. gitu. Ask for help all the time. Jadi benar-benar bagaimana supaya bisa memuaskan customers gitu ya, Betul. dengan 15 prinsipal ini. Berarti semua karyawan di sini berarti harus hafal dan mengerti 15 prinsipal ini. Tapi itu modal ya. Check your ego, apalagi itu yang paling penting ya saya ya. Apalagi check your ego at the door gitu, mau Jadi kalau dalam keadaan susah bagaimanapun, kalau misalnya ada tamu datang, ada klien datang, tetap harus bisa terima betul. dengan senang hati. Gitu. Iya. Wah, apalagi kalau misalnya iya ada barang kita kan nggak bisa kontrol ya, apalagi di Indonesia gitu. Misalnya ada barang yang rusak waktu angkat, kita ya nggak tahu ya, di dalam ini tiba-tiba ditaruh kaca gitu ya, apa yang hiasan kaca kita nggak tahu. Iya. Kita kan nggak bisa ngecek ya, tidak bisa kita lihat semua gini ya. Mau ada scanner pun hanya scan metal. Benar. Scan metal. Jadi kalau barang pecah belah harus pecah. Mereka marah-marah, saya waduh. Kalau dimarah-marahin klien, kemudian mereka, wah gimana Pak, ini barang saya jadi rusak itu gimana tuh Mas Ya, menghadapi makanya klien itu gimana? Ini cek your ego. Jadi kita harus sabar, Pak. Sabar. Saya tunjuk ini apa? Terakhir ya. Iya. Oke, sebentar. Jadi ini yang box-boxnya empty box. Ini siapa? Nah, ini kalau sudah barang di sini datang, kita tahu customernya, kita kontak customernya, terus kita terus kita wrap seperti ini supaya tidak basah, dan juga supaya tidak ada yang ambil juga lah. Ini salah satu tujuannya yang paling penting seperti ini. Seperti lihat ya, ini warehouse kami sekitar 3.000 square feet ya, dan kami memang sesudah ini mau habis kan listnya ya, kami lagi cari mungkin mulai musim panas ini atau fall, kami mau pindah yang lebih besar lagi. Kami mau kembangin karena juga ada goal untuk buka di Texas sama California. Wah, kenapa di Texas? Karena di Texas makanannya enak-enak. Iya. ini satu grup ini penyuka steak Texas. Iya. Oh, bila saya. Dan juga juga yang di New York karena sebagai base, dan kami mau cari yang 8.000 atau 10.000 square feet nanti. Wow, besar banget ya. Karena kami ingin kembangkan, juga ingin bantu diaspora di sini dan juga yang dari Indonesia ke ini. Jadi ada pengiriman bukan hanya dari Amerika ke Indonesia, tapi juga akan dikembangkan menjadi dari Indonesia ke Amerika. Betul. Nah, kalau dari Indonesia ke Amerika berarti bisa lebih besar lagi, karena dengan tadi udah ada approval FDA juga. Betul. Mungkin bisa kerjasama dengan bagian bidang pertanian, perkebunan, bisa kirim kopi dari Indonesia ke sini, Betul. Pak. Bisa kirim teh gitu. Jadi benar-benar bisa membawa mengimpor barang-barang Indonesia. Betul. Ini Sukses. membantu, iya. Iya. Bentar lagi mungkin tahun ini apa yang di Jakarta, building kami, online kami ready. Wah, sip. Kita akan ikutin terus pakai ceritanya. Bisa jangan kemana-mana, saya masih ada satu segmen lagi. Iya. Stay tune terus di Creative Talk. Kalau yang box laut ini kita pesen custom dari perusahaan manufacturer, tapi untuk yang box-box lainnya biasa kita pakai dari kayak Uline gitu.
Kalau udara ya sekali jalan antara 300 sampai 500 kilo lah. Ya tiap minggu itu segitu. Untuk custom kita ada istilahnya orang yang handle di Indonesia yang untuk clearance-nya, dan itu kita udah include, jadi pelanggan tinggal terima barangnya di rumah aja. Boxnya kita pesen, kalau yang box laut ini kita pesen custom dari perusahaan manufacturer, tapi untuk yang box-box lainnya biasa kita pakai dari kayak U-Line gitu. Kembali lagi di Creative Talk. Sekarang saya dengan Pak Tasan, kita sedang dalam pengepakan ya Pak, pengiriman sebenarnya. Ini lagi loading ya, lagi loading. Lagi loading. Lagi loading. Ini berapa jam loadingnya Pak? 3 jam. 3 jam Ya, at least ya. At least 3 jam. 3 jam itu berarti berapa, hari ini ada berapa kontainer? Satu kontainer, tapi 300 box. 300 box. Kita berarti kan kira-kira box ada, kita kasih nomor ya. Iya, kita kasih nomor untuk sampai di Indonesia supaya mereka gampang. Oke teman-teman, jadi kalau tadi setelah loading, setelah selesai barang-barang masuk kontainer, dan kita sekarang kumpul semua karena ini jamnya makan siang ya. Betul. Makannya apa nih? Gudeg Nusantara Fellowship. Karena namanya Nusantara Box, makannya juga Nusantara, iya. Koki. Ada koki, siapa? Koki ini. Tepuk tangan dulu siapa? Chef Agung. Peter Agung. Oke teman-teman, kita tutup video Creative Talk kali ini, dan mudah-mudahan cerita kita dari Nusantara Box akan menginspirasi Indonesia. Terima kasih, say goodbye guys. Makan dulu.